Hai sobat sehat semua, bagaimana nih kabarnya? Pastinya sehat semua kan? Nah, kembali lagi pada sesi kali ini dengan saya Dr. Elias Ginting. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu topik yang paling sering sekali juga ya, dari sekian banyak topik ya. Banyak yang menanyakan kepada saya tentang pemeriksaan ANC ataupun antenatal care ya. Nah, dok, ANC itu ataupun antenatal care itu apa sih? Ya, antenatal care itu ataupun ANC adalah pemeriksaan pada kehamilan ya, untuk memastikan ibunya dan dek bayinya ya, janinnya itu dalam keadaan yang sehat ya. Jadi ibunya sehat, bayinya juga harus sehat. Itu ya ANC itu ya per definisinya. Nah, ada beberapa hal kenapa ANC itu harus dilakukan. Yang pertama ya, bunda-bunda harus tahu nih. Di sini ya bunda-bunda ya, bumil-bumil ya. Pak Sunya juga harus tahu nih supaya jadi suami yang siaga. Nah, apa aja itu yang harus kenapa ANC itu harus dilakukan ya? Yang pertama adalah untuk chemistry ya, supaya ada terjalin kontak ya antara ibu hamilnya dengan bidannya, dengan dokternya ya, dokter umumnya atau dokter obginnya ya, supaya nanti enak nih pada saat mau pemeriksaan, terus juga nanti mau lahirannya ya. Jadi ada keterbukaan, terus tidak saling ada yang ditutup-tutupi. Itu kenapa salah satu dilakukan yang namanya ANC. Yang kedua adalah untuk memastikan nih bahwasanya ibunya ini tidak mengalami masalah-masalah pada saat kehamilan ya, baik untuk ibunya sendiri ataupun juga untuk bayinya ya, janinnya. Nah, yang ketiga itu untuk memberikan informasi-informasi dasar ya terkait dengan kesehatan ibu selama kehamilan. Pasti banyak nih yang ibu hamil ya, yang baru berapit pertama, baru hamil pertama, tapi masih bingung pasti, saya ini bagaimana ya, saya kok mual muntah terus, saya berapa lama nanti mual muntahnya, saya pemeriksaannya bagaimana. Nah, pada ANC inilah diberitahu nanti informasi-informasi terkait dengan kehamilannya ya, informasi ibunya dan bayinya. Nah, terus selanjutnya apalagi untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi selama kehamilan ya. Bisa itu kehamilan risiko tinggi ataupun masalah yang memang muncul pada saat kehamilan ya, apakah tensi tinggi, preeklamsi ya, ataupun masalah-masalah kehamilan yang lain ya, baik di ibunya ataupun di bayinya ya. Terus untuk selanjutnya kenapa harus ANC adalah untuk memastikan bahwasanya bayinya ini aman, nyaman, tidak ada masalah selama kehamilan. Jadi itu ya, bunda-bunda semua harus tahu kenapa saya ini harus ANC. Nah, terus kenapa saya ini tidak boleh tidak ANC. Jadi harus tahu nih bunda-bunda semua, sekarang sudah tahu kan kenapa bunda-bunda harus ANC. Ya, jadi pertanyaannya pasti begini ya untuk bumil-bumil semua, dok, jadi kapan nih saya harus melaksanakan ANC ya? Tapi jangan sampai lupa, bumil semua harus tahu bahwasanya di dalam kehamilan itu ada istilah trimester ya. Dok, apa itu trimester? Trimester itu merupakan pembagian bulan selama masa kehamilan ya. Ada terbagi menjadi 3, yaitu trimester 1, trimester 2, dan juga trimester 3. Trimester 1 ya, bunda-bunda semua ya, para bumil semua, trimester 1 itu terbagi ya, mulai dari awal kehamilan ya, dari 0 hari lah ya, atau dari 1 minggu sampai 12 minggu, ataupun dari 1 bulan sampai ke 3 bulan kehamilan. Terus
trimester kedua itu dari hamil ke-13 minggu ya, jadi minggu ke-13 sampai ke 27 minggu, ataupun dari 4 bulan sampai 6 bulan. Terus terbagi lagi yang terakhir, yaitu trimester ketiga. Trimester ketiga itu mulai dari 28 minggu sampai 40 minggu, ataupun dari 7 sampai 9 bulan. Nah, jadi bumil semua sudah tahu ya, disebut trimester, trimester berapa, trimester 2, trimester 3. Jadi udah tahu ya kapan itu disebut trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 berdasarkan dari usia kehamilannya, dari berapa minggunya. Oke. Nah, kembali lagi untuk ANC tadi, berapa kali sih saya ini dok sebagai bumil harus ANC? Nah, sesuai dengan anjuran ya, ataupun ini aturan dari Kementerian Kesehatan, itu untuk ANC itu kalau dilakukan ya di bidan, puskesmas ya, atau di dokter ya, itu minimal ya bunda-bunda semua ya, itu sebanyak 6 kali ya. Jadi pada trimester pertama itu 1 kali. Nanti 1 kali itu ketemu dengan dokter di USG ya. Nanti kita buat ya video untuk penjelasan USG-nya di video selanjutnya ya. Terus kemudian yang kedua maaf ya, tadi trimester pertama 1 kali, terus trimester kedua itu sebanyak 2 kali, dan pada trimester ketiga itu ada 3 kali. Jadi total minimal untuk bunda-bunda semua melaksanakan ANC minimal itu 6 kali ya, jangan sampai lupa, minimal 6 kali. Nggak boleh ya nanti mau periksa dok, kata ini mertua ya, atau kata tetangga, ntar aja deh meriksanya itu waktu usia kehamilannya udah mau lahiran aja. Nah itu nggak boleh ya, itu tidak boleh, karena ini akan menyebabkan masalah nanti ya, apakah pada ibunya ataupun pada bayinya. Itu ya bunda-bunda semua, kenapa harus melaksanakan ANC minimal 6 kali ya. Boleh dok kalau saya mau ANC-nya tiap bulan, boleh aja, tidak apa-apa ya. Mungkin mau USG atau ada mau keluhan-keluhan, boleh, tidak. Yang penting minimal 6 kali, itu udah mantep deh. Lebih bagus lagi ya. Mungkin ada yang terlalu excited ya, mungkin hamil pertama sudah lama ditunggu mungkin ya, jadi ingin yang terbaik, boleh aja. Yang salah itu kalau ANC-nya itu kurang di bawah 6 kali itu ya bunda-bunda semua. Jadi udah tahu nih saya berapa kali harus ANC ya, itu ya. Terus dok, saya udah ANC nih, saya udah datang nih, nanti saya dilakukan apa aja ya sewaktu ANC? Nah ini juga harus tahu bunda-bunda semua ya. Mungkin kalau di trimester pertama ya, nanti di trimester pertama itu kan ketemu dengan dokter ya, atau itu nanti pasti akan dilakukan yang pertama ya, udah pasti nih dipastikan lagi kehamilannya ya, tes packnya itu positif atau tidak. Kalau udah positif, nanti biasanya akan dilakukan pemeriksaan lab ya. Terus kemudian nanti akan dilakukan USG nih oleh dokternya ya, apakah hamilnya ini di dalam kandungan ya, kandungannya ini apakah di dalam rahim atau di luar rahim. Terus apakah hamilnya ini ada janinnya atau hanya hamil atau hamil anggur ya, ataupun misalnya hamil ada kantungnya tapi janinnya tidak ada, yang disebut black ovum. Nah itu ya misalnya ya. Tapi secara umum ya bunda-bunda semua, kalau untuk ANC ini jelas nanti yang pertama juga akan dilakukan pemeriksaan nanti pasti tinggi badan dengan berat badan. Tinggi badan ini dok, apa dok hubungannya berat badan? Kenapa harus tinggi badan? Kenapa harus diperiksa juga? Ya jelas, karena ada kehamilan beresiko bunda-bunda semua, yaitu kalau misalnya ya ibunya ini hamil pertama, terus minta maaf ya, biasanya hamil pertama ya, bisa juga hamil-hamil ini tingginya itu di bawah 145 cm. Nah terus
ini beresiko terjadinya panggul sempit, apalagi kalau bayinya itu besar. Nah, itu nanti akan dinilai. Nah, bayangin nih kalau bunda ya, misalnya tidak pernah periksa, tidak pernah ANC, terus tiba-tiba ini mau lahiran aja ya, mau partus aja udah ada tanda-tandanya, udah ada pengeluaran lendir disertai dengan darah, perutnya kencang-kencang ya, tanda kontraksi ya, his ya. Nah, terus tiba-tiba diperiksa, wah bayinya besar nih, ini panggulnya sempit, harus tindakan, mungkin dioperasi. Wah, mungkin nggak langsung ke rumah sakit. Nah, ini kan harus dirujuk lagi, memakan waktu lagi. Nah, itu ya. Nah, kenapa harus ANC? Penting toh? Penting kan bunda-bunda semua. Nah, yang kedua pengukuran berat badan. Berat badan ini akan diukur secara berkala ya. Setiap kali bunda-bunda melakukan ANC. Terus apalagi yang kedua dilakukan, yaitu pengukuran tekanan darah. Nah, ini tekanan darah ini penting sekali bunda, karena pada kehamilan itu tekanan darahnya tidak boleh tinggi ya. Normal ya 110, 120 atau mungkin di bawah 110 ya, banyak juga ya yang 190. Yang penting tekanan darahnya itu tidak boleh di atas 140/90 ya. Kalau ini misalnya bunda kehamilannya lebih dari 20 minggu, terus kemudian tidak ada riwayat darah tingginya, terus kemudian sebelum hamil tidak ada riwayat darah tinggi, kehamilan mungkin di atas 20 minggu, terus di tensi 150, 140. Nah, ini disebut dengan yang namanya preeklamsi. Nah, ini hati-hati preeklamsi ya, karena ini berbahaya ya. Bisa terjadi yang namanya eklamsi ataupun kejang pada saat nanti hamil ataupun pada saat proses melahirkan atau setelah melahirkan. Itu ya bunda-bunda semua, penting kan? Nah, terus apalagi yang diperiksa? Nah, akan dilakukan pengukuran dari lila ataupun lingkar lengan atas. Ini biasanya yang diperiksa ini adalah tangan yang dia tidak terlalu aktif setiap harinya. Misalnya kayak saya ya, tangan kanan, berarti nanti kalau bumilnya itu yang diperiksa dari tangan kirinya ya, yang tidak aktif ya. Misalnya kalau tangan kanan yang aktif, berarti tangan kirinya yang diperiksa ya. Itu normalnya harus di atas sama dengan ya, lebih besar sama dengan 23,5 cm. Kalau kurang ya, misalnya 21, 22, berarti ini disebut dengan kehamilan kek ataupun ibu bumil kek ya, kekurangan energi kronis ya. Nanti ini akan diintervensi oleh ahli gizi untuk mencapai ya gizi seimbang ya, baik untuk ibu dan juga bayinya. Terus apalagi yang dilakukan pemeriksaan, yaitu status dari imunisasi. Nanti akan diperiksa ya untuk imunisasinya, apakah imunisasinya TT atau TD-nya itu sudah diberikan atau belum, ataupun lengkap atau tidak, untuk mencegah terjadinya penularan ataupun infeksi dari tetanus ya. Terus apalagi dok yang saya dapatkan ya waktu ini, yaitu pemeriksaan laboratorium ya. Ibu bumil semua ya, ibu hamil semua ini wajib hukumnya ya, terutama pada trimester pertama, di ANC pertama itu nanti akan dilakukan yang namanya pemeriksaan laboratorium. Apa aja yang diperiksa? Yang pertama HB ya. Terus kemudian yang kedua itu golongan darah ya, itu wajib diperiksa, wajib tahu. Khawatir nih kalau nanti pada saat persalinan ternyata terjadi perdarahan. Nah, jadi kita udah siap memang ya, keluarga udah tahu memang harus dibutuhkan begitu ya. Terus kemudian diukur gula darah sewaktu ya, gula darah diukur karena takutnya pada saat kehamilan ini terjadi peningkatan dari kadar gula darah ya, ataupun nanti bisa terjadi yang namanya diabetes gestasional ya. Peningkatan kadar gula darah ya pada saat kehamilan. Terus diperiksa apa lagi? Diperiksa yang namanya protein ya, protein urin diperiksa ya. Normalnya itu negatif ya, bunda-bunda semua ya. Tapi kalaupun misalnya nanti ada positif ya, misalnya positif 1 dan seterusnya, itu bisa dikonsultasikan ke dokternya atau ke bidannya ya, kalau ke tempat bumil yang melakukan pemeriksaan itu. Nah, terus dok, apalagi yang diperiksa dok? Nah, yang diperiksa itu adalah triple eliminasi.
Triple eliminasi itu apa aja? Yang pertama itu pemeriksaan HIV ya, ataupun B20. Terus pemeriksaan sifilis, terus pemeriksaan hepatitis B ini wajib Bunda ya. Jadi kalaulah supaya tahu bisa diintervensi supaya tidak membahayakan ibu ataupun bayinya ya. Terus selanjutnya apalagi dok yang saya dapatkan waktu ANC ya, ini ada yang namanya temu wicara ya, ataupun edukasi, biasanya edukasi untuk mendapatkan informasi dari ini apa namanya semua hal seputar kehamilannya. Jadi itu ya bunda-bunda semua, jangan lupa ANC dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya nanti info-info kesehatan yang lain bunda-bunda semua bisa jadi tahu, karena kita akan bahas banyak terkait dengan seputar kehamilan dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kalau ada yang mau tanya boleh ya dibuat di kolom komentar, nanti saya akan balas kok, atau saya balasnya pakai video. Oke, terima kasih banyak. Semoga penyampaian yang saya sampaikan ini dapat membantu menambah wawasan kita semua ya, terkait dengan kehamilan, khususnya pemeriksaan kehamilan yaitu antenatal care. Terima kasih. Salam semua, salam sehat.